Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Priska Stefani, di dalam channel Berkah Gusti. Terima kasih karena saudara-saudari sekalian telah setia mengikuti channel saya, tentunya untuk selalu setia mendengarkan renungan-renungan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudaraku sekalian mendengarkan sebuah ilustrasi. Namun sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku semua, pasti semua sudah mendengar lagu ini tentang semuanya baik. Apa yang Tuhan perbuat untuk hidup kita adalah baik. Sekalipun itu hal sulit pun di dalam hidup, kita harus tetap percaya, harus tetap berpikir positif bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk hidup kita. Nah, untuk ilustrasi yang ingin saya sampaikan di dalam renungan ini adalah tentang berkat yang tersamarkan. Seperti apa kisahnya? Seperti apa ilustrasinya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tentang berkat yang tersamar. Pada suatu hari, ceritanya ini ada seorang raja yang memiliki teman baik. Sang raja ini dan temannya pergi berburu, dan temannya ini mempersiapkan dan mengisikan peluru untuk senapan sang raja. Kelihatannya, sang teman ini melakukan kesalahan dalam mempersiapkan senjata untuk sang raja. Karena setelah raja menerima senapan itu dari temannya, senapan itu meletus dan mengenai jempol sang raja. Seperti biasa, sang teman ini justru berkomentar, "Ini bagus." Yang oleh sang raja dijawab, "Tidak, ini tidak bagus." Dan raja tersebut menjebloskan temannya ke penjara. Karena sang raja kehilangan jempolnya. Lalu kurang lebih setahun, sang raja ini pergi berburu ke daerah yang cukup berbahaya. Ia ditangkap oleh sekelompok orang yang kanibal. Kemudian raja ini dibawa ke desa mereka, dan mereka ini mengikat kedua tangan sang raja serta menumpuknya kayu bakar, bersiap membakar sang raja. Namun ketika mereka mendekat untuk menyalakan kayu tersebut, mereka melihat bahwa sang raja ini cacat, sang raja tidak mempunyai jempol. Lalu karena percaya pada tahayul, mereka tidak pernah makan orang yang tidak utuh, jadi mereka membebaskan raja itu.
raja ini akhirnya selamat. Dan dalam perjalanan pulang, raja tersebut ingat akan kejadian yang menyebabkan dia kehilangan jempolnya. Dan merasa menyesal atas perlakuan dia terhadap teman baiknya itu. Raja langsung pergi ke penjara untuk berbicara dengan temannya. "Hai, kamu benar. Baguslah bahwa aku ini kehilangan jempolku." Dan ia lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada temannya itu. "Maafkan saya menyesal sudah menjebloskan kamu ke penjara begitu lama. Saya telah berlaku jahat kepadamu. Maafkan aku." "Oh tidak," kata temannya ini. "Bagus. Apa maksudmu ini bagus? Bagaimana bisa bagus? Aku kan sudah mengirim kamu ke penjara selama 1 tahun. Temannya itu menjawab, "Kalau sang raja ini tidak memenjarakan aku pasti tadi bersamamu sudah mati, sudah dibakar, sudah dimakan oleh orang-orang kanibal itu." Jadi kehilangan jempol ataupun kebebasan karena dipenjara bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, karena 2 peristiwa itulah, sang raja dan temannya tidak menemui ajalnya. Demikian pula di dalam hidup kita. Ada peristiwa-peristiwa yang tentunya menyebabkan kita kehilangan mungkin materi atau mata pencaharian, bahkan mungkin juga orang-orang yang kita kasihi. Tentu saja itu membuat kita sedih, kita kesal, kita marah, bahkan menggugat Tuhan. Beberapa di antara kita mengalami pergumulan batin karena penolakan kita atas kejadian yang tidak menyenangkan ini. Ada yang menolak begitu keras sehingga menjauh dari Tuhan. Namun, jika kita dapat mengikuti sikap teman raja tadi di dalam kisah ini, di dalam ilustrasi ini, yang secara positif menerima setiap peristiwa baik maupun buruk dalam hidup kita, niscaya suatu hari nanti kita akan menyadari adanya berkat-berkat yang tersamar dalam setiap peristiwa yang kita alami. Jadi, seperti kata Anthony de Mello, marilah belajar untuk berkata ya dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Ya, kata ya ini berarti menerima tanpa syarat segala sesuatu yang direncanakan Tuhan dalam hidup ini. Karena pada saatnya nanti kita akan dapat melihat berkat-berkat yang tersamar dalam berbagai peristiwa di kehidupan kita. Karena ingatlah, Tuhan itu bekerja dengan caranya yang misterius, yang tidak terselami oleh keterbatasan akal kita. Oleh karena itu, mari kita bersama belajar, seperti saya juga masih belajar, untuk menerima segala hal di dalam hidup kita. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, mari kita selalu berpikir positif, karena suatu saat hal-hal besar, berkat-berkat yang tersamarkan sebelumnya pasti akan Tuhan tunjukkan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.